Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi dan juga sharing kepada teman-teman bagaimana cara melakukan digital forensik terhadap taruhlah sebuah file ya. File nanti contohnya kita gunakan misalkan file Word ya, tapi selain itu kayaknya bisa deh. Tapi case kita di file Word, kemudian di mana file Word itu disimpan di sebuah flash disk dan file itu akan kita hapus. Nah, terus bagaimana cara kita untuk melakukan digital forensik terhadap USB flash drive tadi atau flash disk lah kalau teman-teman nyebut ini ya. Nah, tapi disclaimer dulu di awal bahwa nanti report yang saya buat itu hanya untuk edukasi teman-teman aja. Ya. Tidak disarankan dan juga tidak direkomendasikan digunakan untuk kasus-kasus yang real. Ya, karena nanti kalau teman-teman ingin membuat dokumentasi atau report di kasus yang realnya, itu silakan teman-teman hubungi konsultan-konsultan cyber security ataupun security consultant yang ada di luar sana. Mereka mempunyai dokumen yang lebih detail dan lebih integrasi ya. Bukan integrasi, sorry. Lebih integrity. Ya. Nah, gimana? Penasaran kan caranya? Nah, sekarang kita akan langsung mulai bagaimana cara melakukan digital forensik terhadap flash drive ini. Yuk. Oke, di sini saya sudah memiliki satu buah flash disk atau flash drive USB di mana ya dia apapun mereknya ya, terserah. Kapasitasnya 32 GB. Nah, di dalam di sini nanti akan ada dua file, di mana file satunya itu adalah file aslinya, kemudian file kedua itu adalah file asli yang sudah dimodifikasi. Ya, kita coba lihat ya isi filenya ya. Kita coba colok ke komputer. Nah, yang harus teman-teman catat di awal ketika teman-teman ingin melakukan forensik terhadap flash disk ini, kita harus nge-image dulu si flash drive-nya itu. Jadi jangan langsung nge-analisis data-data yang ada di dalam flash disk itu langsung di perangkat itu, jangan. Tapi kita analisis di image-nya, maka di awal kita harus ngebuat image-nya dulu. Nah, di dalam flash disk ini ada dua file yang tadi yang sudah saya singgung. Nah, yang pertama adalah laporan asli. Kita ambil case-nya di sini adalah laporan keuangan misalkan ya. Ini contoh fiktif ya, jangan dianggap benar. Ini simulasi aja atau ilustrasinya saja. Kemudian laporan keuangan tahun 2024 di SD Marvel Universe, Kabupaten Wakanda, negara bagian Konoha Wetan. Entahlah, saya nggak tahu di mana ini. Yang jelas ini adalah fiktif ya. Nah, di sini ada kasus penggunaan atau penyalahgunaan dana BOS misalkan. Ya, di mana jumlah pemasukan itu 10 juta, kemudian jumlah pengeluaran itu yang sudah keluar itu 5 juta misalkan ya. Nah, maka seharusnya sisa dana BOS itu adalah 10 kurang 5 sama dengan 5 juta. Ini yang asli. Nah, tapi oleh oknum-oknum tertentu, dia file tadi dimodifikasi. Ya, sehingga pemasukannya benar 10 juta, tetapi pengeluarannya dia up sebanyak 4 juta. Jadi pengeluarannya 9 juta. Sisanya hanya 1 juta. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya nanti? Nah, pertanyaannya, ini selisihnya kemana? Ya nggak tahu lah ya, kemana itu bukan urusan orang-orang digital forensik. Tetapi kita nanti akan membuktikan bahwa di dalam flash disk ini ada file yang sengaja dihapus untuk menutupi kejahatannya. Ya, jadi misalkan
Flash disk ini kita close dulu, kemudian laporan keuangan manipulasinya saya hapus. Ya, kita hapus pakai Shift Del misalkan, Enter. Nah, ya, hilang nih. Jadi si oknum tadi merasa tenang. Wah, yang penting buktinya sudah hilang, sudah terhapus. Nah, disinilah tugas teman-teman. Untuk membuat image dari flash disk-nya, di sini saya gunakan tools yang namanya FTK Imager. Ya, nanti teman-teman bisa download linknya di deskripsi. Nah, di sini kemudian saya pilih file, kemudian saya create this image. Di sini saya akan ambil dari physical drive ya. Kemudian ini semua physical drive yang terkoneksi di komputer saya. Nah, ini flash disk-nya. Ya, ini flash disk-nya, kemudian finish. Kemudian tipe image-nya kita pilih yang RAW saja. Jadi kalau teman-teman mau gunakan tools yang lain yang lebih spesialis atau expert ya, kayak Encase misalkan atau ASR, Expert Witness, itu berbayar sih. Dan harganya lumayan mahal, teman-teman bisa gunakan yang Smart atau E01 ya, atau AF juga bisa. Tapi kalau misalkan digunakan untuk kayak autopsi, itu kan open source ya. Nah, kita gunakan yang RAW aja. Kemudian case number-nya, let's say kita tulis case 01. Kemudian evidence numbers-nya juga FD01 misalkan. Ini tergantung kalian ya untuk nama penomorannya. Flash disk koruptor misalkan. Explainer-nya Mang Odoy. Notes-nya awas rusak. Kemudian kita pilih di H, kemudian di sini digital forensic. Oke. Image file name-nya apa ya, misalkan FD atau barang bukti ya, barbuk FD. Oke, kalau sudah kita finish, kemudian start, dan teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Sambil nunggu proses imagingnya selesai, ya kita minum dulu ya. Oke, jika proses imagingnya sudah selesai, nah maka nanti akan muncul hasil detailnya ya dari si image-nya tadi yang sudah kita bikin. Ya, mulai dari hash dari MD5-nya, kemudian hash SHA1, dan seterusnya, termasuk nama image-nya. Sekarang kita coba cek. Nah, ini nih image-nya ya, yang sudah kita bikin. Banyak part-partnya, dibikin 1,5 giga, 1,5 giga, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat image-nya, baru kita akan buka satu tools bantuan lagi, yaitu otopsi. Nah, di sini kita akan buat sebuah case baru, misalkan case korupsi, kemudian disimpan di oke. Kemudian next, case number-nya misalkan sama ya, case 01. Kemudian name-nya sudah, font-nya misalkan kita gunakan yang real ya nanti ya, ke dalam kondisi realnya. Emailnya, notes-nya jangan rusak. Kemudian finish. Nah, kalau sudah, kita akan pilih image yang sudah kita buat dengan menggunakan FTK Imager tadi. Kita create new saja baru, kemudian pilih this image. Pilih this image, kemudian direktorinya itu ada di mana tadi? Ini Filmora, kemudian digital forensik. Nah, ini nih. Ya. Kemudian time zone-nya Jakarta.
Terus ini optional saja, mau diisi boleh, mau enggak juga nggak ada masalah. Oke. Nah, kemudian modul ingest-nya teman-teman bisa pilih semuanya atau beberapa doang, silakan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita coba add, ya, kita add source. Nah, ini pun sama. Jadi sambil nunggu, ini prosesnya lama banget. Jadi teman-teman silakan minum dulu atau mau nyemil dulu silakan. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal finish dan data source-nya muncul di sini. Nah, kalau udah ngapain, Pak? Nggak seru dong. Nah, ini tahap yang paling serunya tuh di sini. Jadi bagaimana teman-teman di sini bisa menganalisis isi yang ada di dalam image flash disk tadi. Jadi kita akan mengkorek kira-kira kita menemukan apa nih, ya, barang bukti apa nih. Nah, untuk data source-nya, nah untuk informasi data source-nya, nah teman-teman bisa lihat di sini ada Barabook FD, kok Barabook salah typo ya saya. Barbook mungkin ya, Barbook FD yang 01. Nah, di sini muncul nih, ya, dia menggunakan sistem filenya apa atau file sistemnya apa. Kalau kita lihat di sini pun banyak filenya, ya. Yang X ini adalah tanda dia sudah dihapus. Ya, sedangkan untuk yang seperti ini ada file yang masih tersedia di dalam flash disk tadi. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini nih. Ya. Nah, kemudian untuk metadatanya, nah teman-teman bisa lihat time dia dimodifikasinya kapan, waktunya. Kemudian change time-nya, kapan dia diakses waktunya, kapan dia dibuat, di-create, ya. Semua ini bisa menjadi nantinya informasi-informasi buktinya, ya. Size-nya berapa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang dimanipulasi, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada size-nya kan. Jangan pilih yang 0. Kalau 0 itu dia cuman file cache-nya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau teman-teman pernah ngedit sebuah file Word, nanti kan biasanya ada file bayangan ya di bawahnya itu. Jadi itu cache-nya. Nah, kita ambil tuh yang ada size-nya ini. Nah, di sini kita bisa cek file metadatanya. Nah, ini yang akan kita jadikan nanti sebagai buktinya ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di data artefaknya, kita juga bisa mengetahui siapa pemilik dari file ini. Ya, ini contohnya nih. Ya, jadi si pemilik file ini atau yang membuat file ini itu Dodi Ferdiansyah. Kemudian waktu dibuatnya kapan, menggunakan program apa, ya, Microsoft Office Word. Ya, ini kan menjadi temuan ya, menjadi temuan. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin ini adalah file yang dihapus, maka kita coba ekstrak file ini ya. Kita coba ekstrak. Kira-kira apakah masih bisa diekstrak atau tidak? Kita recovery istilahnya ya. Kita recovery. Ini kita simpan di digital case korupsi, export, oke. Di file itu ya. Save. Oke, file ekstrak. Kemudian kita coba lihat di sini ada case korupsi. Kemudian tadi diekspor ya. Nah, ini filenya, ya, file yang kita ekstrak tadi, yang hilang tadi. Kemudian kalau kita double klik, nah, kita bisa lihat nih, ya, bahwa file ini sudah dimanipulasi nih nilai pengeluarannya. Nah, tapi kalau teman-teman cek di flash disk-nya, file yang sudah dimanipulasinya itu sudah nggak ada kan? Ya, sudah nggak ada. Yang ada cuman file aslinya aja. Ya, nah ini juga bisa kita jadikan barang buktinya nanti. Ya, setelah itu teman-teman tinggal bikin laporan digital forensiknya. Misalkan kasusnya apa nih? Ya, misalkan kita ingin melakukan penemuan terhadap file Word yang sudah dihapus dari USB flash drive misalkan. Nah, tanggalnya kapan?
Ya, kemudian nama penyidiknya siapa atau examinernya siapa. Misalkan Mang Udoy. Nah, ini kemudian ringkasannya. Jadi dijelaskan bahwa pada tanggal sekian ada sebuah USB flash drive yang disita dari misalkan pihak kepolisian dari tersangka dalam kasus, apa nama kasusnya di sini. Ya, kemudian USB drive itu dianalisa dengan menggunakan software forensik. Misalkan kita gunakan yang namanya autopsi untuk menemukan file Word yang dihapus oleh tersangka. Kemudian akuisisinya. Nah, tanggal dan waktunya kapan. Kemudian peralatan yang kita gunakan apa. Nah, karena misalkan kita gunakan PC Lab misalkan ya. Nah, sebutkan nama PC Lab-nya apa. Kemudian softwarenya apa? Autopsi sama FTK Imager misalkan. FTK Imager. Oke, kemudian ukuran image-nya. Nah, teman-teman bisa cek di tadi ya. Di sini nih, data source-nya. Nah, ini ukuran image-nya nih. Kita coba cek di file metadata, kemudian size-nya ini kita copy aja. Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke sini. Set. Nah, ukurannya adalah bytes ya. Sesuai dengan yang di sini nih. Bytes. Nah, kira-kira ini berapa mega, giga, atau giga nih. Ya, misalkan gigabyte. Ya, teman-teman silahkan hitung sendiri. Kemudian lokasinya kita simpan ini ada di, nah di sini nih. Ya. Lokasi image-nya. Kemudian di analisis, nah tahap analisis ya. Ini kan tahap akuisisi. Kemudian tahap analisis, nah tanggal dan waktunya kapan, ya. Kemudian software yang digunakan apa? Oh sorry, ini untuk akuisisi misalkan kita gunakan FTK Imager aja ya misalkan ya. Tapi untuk analisisnya kita gunakan autopsi. Nah untuk fitur yang digunakan kita gunakan tadi, ya bisa dari file views, ya, deleted file nih. Kita cek dari sini, itu bisa tuh. Ya, bisa dari sini. Jadi fungsinya atau fitur yang kita gunakan itu macam-macam. Ya, misalkan saya tulis di sini deleted file. Dalam kurung file views misalkan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah file Word yang dihapus, ditemukan, dan dapat dipulihkan. Nah, kemudian untuk pelaporannya, teman-teman buat lagi. Ya, tanggal berapa nih pelaporannya? Setelah kita dapatkan hasil analisisnya, kita buat laporannya kapan? Nah, tanggal sekian, misalkan penyidiknya siapa. Kemudian dijelaskan nanti laporan ini mendokumentasikan bla 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 dan seterusnya. Ya, nah kalau bisa nanti teman-teman lampirkan ya image USB flash drive-nya, berarti kan nanti ini akan menjadi lampiran nih. Di mana tadi? Export. Nah, ini akan menjadi lampirannya. Ya. Kemudian juga file Word yang dipulihkan termasuk file yang nah ini nih. Ini juga menjadi lampirannya yang akan dijadikan lampiran barang buktinya. Nah, gimana teman-teman? Butuh waktu yang panjang memang karena untuk melakukan imaging ataupun untuk melakukan atau menambahkan data source dari image tadi itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena itu tergantung dari spek komputer kita. Ya, itu membutuhkan banyak banget resource-nya,
Tapi kalau teman-teman menggunakan kayak prosesor i9 generasi ke-14 misalkan, RAM-nya 128 GB, SSD-nya udah generasi ke-5 misalkan, kemudian dibantu dengan GPU yang medium high gitu ya, itu bisa lebih cepat ya. Karena kalau kita bicara ya melakukan proses di dalam digital forensik itu tergantung dari perangkat-perangkatnya. Nah, kemudian jangan lupa report di sini, sekali lagi ya saya tekankan, report di sini itu hanya sekedar untuk edukasi teman-teman aja, pembelajaran aja gitu ya. Karena nanti untuk formatnya itu harus dibuat seprofesional mungkin, juga untuk menjaga rasa integritasnya gitu ya. Jangan sampai kok laporannya cuma gini doang gitu ya. Itu kurang inilah gitu. Tapi secara umum poin-poinnya mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ukuran dari kapasitas barang buktinya itu juga akan berpengaruh ya. Tadi kan saya menggunakan flash disk yang ukuran 32 GB. Itu ya lumayan lama sih kalau ditunggu. Ya, tapi kalau teman-teman harus nge-image hard disk yang ukuran 1 tera, 2 tera, 4 tera, ya siap-siaplah harus menunggu mungkin ya 1 hari mungkin ya, atau bisa jadi 2 hari kalau misalkan spek komputernya itu tidak mendukung ya, bukan tidak mendukung sih, pakai minimum requirement-nya lah gitu ya. Tapi kalau misalkan speknya tinggi, itu juga akan mempengaruhi ya, lebih cepat. Nah, kemudian tambahan lagi, ketika teman-teman sudah bikin image dari flash disk-nya, saran saya flash disk-nya itu dicabut aja dari komputer kita dan disimpan lagi ke tempat penyimpanan barang bukti. Ya. Jadi yang kita akan obrak-abrik itu adalah image-nya. Jadi bukan si flash disk-nya. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah nantinya ya. Nah, terus jangan berharap 100% bahwa file ataupun dokumen yang ingin teman-teman cari itu bisa ditemukan atau bisa dipulihkan. Karena beberapa case kita tidak bisa mendapatkan file-file itu karena mungkin oknum-oknum koruptor tadi dia tahu nih cara menghapus sebuah dokumen atau sebuah file supaya nggak bisa dipulihkan lagi. Itu ada teknik-tekniknya. Nah, kalau teman-teman penasaran, apakah kira-kira file FTK Imager ini kita bisa gunakan di handphone misalkan, atau di smartphone? Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau yang penasaran, ya tulis di kolom komentar. Nah, mungkin suatu saat nanti kita akan coba bahas lagi nih, ya, bagaimana digital forensik di mobile device. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua di sini. Maaf jika videonya sangat panjang, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman explore, bisa teman-teman kembangkan lagi di berbagai macam aspek digital forensiknya. Jadi kan forensik tidak hanya bicara di sisi storage-nya atau media storage, bisa di mobile device, bisa di RAM misalkan, bisa di berbagai macam perangkat elektronik. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen nih terus nonton video-video saya kayak gini ya. Jadi kita tetap semangat untuk mengembangkan pembelajaran di bidang cyber security. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan juga selalu support channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga akan semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.